Nah, jadi pada mata kuliah legal drafting ini ada beberapa buku yang saya rekomendasikan. Tapi dari beberapa buku itu yang menurut saya cukup bisa menjadi bahan kajian bagi teman-teman sekalian adalah bukunya Oka Mahendra tentang legal drafting. Bisa kalian cari. Kalau kalian punya uang, silahkan beli. Kalau nggak punya, nggak masalah. Silahkan ngikuti perkuliahan saya aja. Tapi buku di sini cukup komprehensif karena dia nggak cuma membahas legal drafting dalam segi umum, tapi juga teknisnya sekalian. Dan nanti sangat bermanfaat banget ketika teman-teman mahasiswa ini setelah lulus pengen jadi legal drafter. Oke ya. Uh, kita langsung lanjut ke materi. Kemarin kita udah bahas mengenai freestyling, toast timing, terus verbot, gebot, itu merupakan jenis-jenis pasal-pasal yang umum digunakan atau lazim digunakan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau verbot itu apa, Budi, kemarin? Verbot itu semacam larangan, Pak, atau Nah, ya larangan. gebot, Kalau gebot itu ya batang pisang dulu. Kewajiban, Pak, kewajiban apa yang harus dilakukan gitu, Pak. Kalau batang pisang itu apa? Itu batang pisang. Disuruh pikir serius, Pak. Oke, gebot itu adalah pembolehan. Jadi kalau verbot itu apa yang tidak boleh dilakukan, gebot itu apa yang boleh dilakukan. Kalau freestyling itu merupakan suatu suatu pasal yang sebenarnya tidak melarang, tapi tidak mengatur dalam hal ini. Ya, jadi masih berada pada abu-abu, saya boleh bilang freestyling. Saya umpamakan misalnya dekan diberi kewenangan untuk mengatur jalannya fakultas. Maka dalam hal ini walaupun tidak diatur secara implisit dalam peraturan rektor, tapi dekan punya kewenangan untuk misalnya memberi peringatan pada dosen yang ngajarnya nggak benar misalnya. Itu adalah freestyling. Beda halnya dengan toast timing. Toast timing ini dalam bahasa hukum namanya diskresi. Diskresi ini dia sudah terang-terangan menabrak hukum yang ada. Dengan tujuan apa? Bisa ditemukan adanya supaya dapat ditemukan keadilan. Ini ranahnya kalian S2 nanti, freestyling. Oke. Nah, itu sekilas mengenai tadi ya. Terus sekarang next yang akan kita bahas adalah apa? Terkait teori yang menurut saya cukup menarik yang dibahas, yang dikeluarkan oleh Peter Beth. Peter Pantat ya. Sekali lagi namanya kayak gini tapi jangan dipanggil Peter Pantat ya. Namanya emang aneh. Oke, Peter Beth, dia ini merupakan seorang ahli di bidang legal drafting yang dia bilang seperti ini. Jadi dia setelah melihat banyak sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dunia, dia mengkelompokkan sistem peraturan perundang-undangan tadi menjadi 3 kelompok besar. Ya, jadi ini lebih ke arah sistematika urutannya. Kita bicara mengenai sistematika urutannya ya, urut-urutani kayak piye. Jadi kayak gimana sih urut-urutannya, Pak? Oke, yang pertama kita bicara mengenai yang sistem urutan yang namanya telescoping. Telescoping ini merupakan sistem peraturan sistem pengurutan peraturan perundang-undangan di mana hukum pasal-pasal yang ada kita bahas sedikit ya. Jadi urutannya kan gini. Pertama apa ya? Tuh banyak banget yang WA saya. Bentar ya, ini banyak yang WA. Buh Yopo. Oke. Dah. Oke, yang sebelum kita bahas lebih lanjut kita harus tahu dulu tata urutan dari sistematika penulisan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah dari bab ya. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa. Di bawahnya bab ada yang namanya bagian.
Dan yang di bawahnya lagi ada paragraf. Ya, bab bagian paragraf. Nah, urutan-urutan dari bab bagian paragraf ini, kalau yang telescoping, dia diurutkan dari yang sifatnya umum, yang paling penting ke yang sifatnya khusus. Oke, jadi seorang legal drafter ya, jadi dalam hal ini penyusun undang-undang, peraturan perundang-undangan tadi, dalam membuat suatu peraturan itu dia mengutamakan yang penting-penting dulu yang diatur di awal. Terus baru yang neritik-neritik. Contohnya apa nih? Oke, saya ambil contoh ya, undang-undang tentang tak download ke Sisan. UU Nah, ini saya download ke. Nah, salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang menggunakan sistem telescoping adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ini adalah undang-undang yang cukup terkenal ya di bidang perbankan. Coba. Oh, ini ada peraturan perubahan. Aduh, salah aku. Oh, ini juga bisa sih. Oke, jangan ini perubahannya. Oke, ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Nah, ini bab 1, ketentuan umum ya. Pasal 1. Oh, ini pakai konsep yang lama nih. Bab 2. Nah, ada satu hal yang kalian perhatikan di sini nggak? Dari bab-bab sini, urutannya. Halo? Ada nggak yang kalian perhatikan dari sini? Coba saya minta tolong. Kolib, tolong dibacakan ya. Iya, Pak. Bab 1 tentang apa? Ketentuan umum. Terus, bab 2 tentang? Bab 2, status tempat kedudukan dan modal. Oke. Bab 3? Tujuan dan tugas. Bab 4? Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Oke, terus. 5? Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oke, terus. 6? Tugas mengatur dan mengawasi bank. Oke, terus. Ini? Dewan Gubernur. Nah. Terus, apa lagi nih? Apa? Hubungan dengan pemerintah. Oke, terus. Hubungan internasional. Terus terakhir? Akuntabilitas dan anggaran. Ada nggak satu hal yang kalian perhatikan di sini? Ini merupakan salah satu sistem ya, dalam hal ini salah satu bentuk penggunaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode telescoping. Dia mengutamakan yang umum dulu, yang penting dulu, baru yang tidak begitu penting. Diutamakan menurut kepentingannya, tingkat kepentingannya. Tadi kan kita bisa lihat ya, tugas wewenang dan tujuan, terus kemudian tugas. Jadi hal-hal yang sifatnya penting. Terus kemudian makin lama makin nggak penting kan, akuntabilitas dan anggaran, bukannya nggak penting ya, tapi sedikit lebih tidak penting daripada hal-hal yang sifatnya penting tadi. Ketentuan pidana dan sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan terakhir penutup. Ini contohnya.
Nah, ini merupakan sistem penyusunan peraturan perundang-undangan yang sifatnya teleskoping. Oke. Nah, selain itu ada lagi yang sifatnya juga menurut saya nggak apa. Yang kedua adalah ini kelihatan ya pen saya ya. Kelihatan tuh pen saya? Belum Pak, masih PDF. Oke. New share. Share. Udah, kelihatan ya. Next adalah setelah telescoping, yang kedua adalah tematik. Nah, tematik ini merupakan sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di mana dalam peraturan perundang-undangan tadi susunannya dikelompokkan menurut tema-temanya. Oke, saya minta tolong ini sekali lagi diberi saya terus. Tolong coba Ahmad Khaironi. Iya, Pak. Tolong bukakan Undang-Undang Guru dan Dosen, di-download. Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya. Baik, sebentar. Oh shit. Saya sambil nunggu. Nyantai aja, nggak usah buru-buru. Sampun, Pak. Sudah, Pak. Apa isinya coba dibacakan? Bab-babnya juga. Gimana, Pak? Tolong dibacakan bab-babnya. Baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bab 1 Ketentuan Umum. Terus Ya. bab 2. Bab 1 Ketentuan Umum. Bab 2 Kedudukan, Fungsi dan Tujuan. Bab 3 Prinsip Profesionalitas. Bab 4 Guru. Bab Terus skip, cari yang tentang dosen. Sebentar. Berapa itu tentang dosen? Bentar, belum. Bab 5 dosen. Nah, oke. Bab 5, bab tadi yang keberapa tentang guru. Nah, ini merupakan konsep penyusunan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tematik. Jadi beberapa dia dikelompokkan menurut temanya masing-masing. Dalam hal ini karena sifatnya adalah undang-undang guru dan dosen, tidak secara langsung dibahas yang penting-penting, misalnya tugas guru, terus tugas dosen, terus wewenang guru, terus wewenang dosen, enggak. Yang bab 1 tentang guru, bab 2 tentang dosen. Seperti itu ya. Jadi tematik ini mengelompokkan menurut tema-temanya. Ini bisa kalian temukan di undang-undang yang biasanya nggak cuma membahas satu permasalahan. Ada nggak nih contohnya selain itu? Ada nggak Ahmad Khaironi? Contohnya selain itu, selain undang-undang guru dan dosen apalagi? Ada nggak contohnya? Undang-undang yang bahasnya nggak cuma satu tok. Oke. KUHP mungkin, Pak. Oke, KUHP bisa. Ya, KUHP bisa. Kenapa KUHP kamu katakan seperti itu? Kenapa? Karena memang dia dibagi menurut per buku, ya.
Betul. Coba buku pertama KUHP tentang apa? Ketentuan umum. Buku 2, Kejahatan, buku 3, pelanggaran. oke. Terus 4 ada ya kayaknya ya? Saya kurang paham KUHP. Ada toh? 3, Pak. Daluarsa dan ini toh? Itu iya ada. Bapak ketentuan umum. Buku Enggak. 1. Buku 1 kan ini ketentuan umum, 2 apa namanya kejahatan, 3 pelanggaran, terus 4 kayaknya daluarsa dan ini toh. Itu KUHP, Pak. Kalau Aduh, dalam salah. KUHP kedaluarsa penuntutan ada di buku ke-1. Nah, itu ya kira-kira ya. Saya mohon maaf karena memang pidana saya bukan kalian saya, tapi seingat saya memang dulu 3 sih. Saya agak lupa-lupa ingat dengan KUHP. Nah, itu 3 dikelompokkan jadi ketentuan umum, terus kejahatan, terus pelanggaran. Walaupun di negara asalnya dalam hal ini Belanda sudah ada berapa buku ya, 11 kayak yang terakhir saya baca. Itu 11, terus masih terus nambah lagi, dikelompokkan menurut jenis-jenisnya, terus ya, tapi konsepnya kurang lebih sama dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Dia menggunakan sistem tematik, disesuaikan dengan temanya. Telescoping ini cocok untuk sistem apa? Kalau kamu membuat undang-undang yang cuman membahas satu masalah saja, dan yang biasanya lebih merunut ke arah pembentukan sebuah lembaga. Misalnya kamu bahas mengenai undang-undang bla 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 tentang OJK, tentang Bank Indonesia. Itu biasanya menggunakan sistem pembentukan yang telescoping. Kalau tematik itu lebih ke arah pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya membahas nggak cuma satu permasalahan aja, tapi berbagai macam permasalahan jadi satu. Oke ya. Terus yang terakhir adalah sistem yang sifatnya namanya itu adalah kronologikal. Kronologis. Contohnya apa? Undang-undang yang susunannya itu sesuai dengan kronologisnya, urutan waktunya. Ada nggak contohnya? Bu Muji, halo? Iya, Pak. Ada nggak sih, Bu, undang-undang yang kayak gitu? Halo, Bu Muji? Atau yang lain nih, coba teman-teman yang lain. Ada nggak yang kira-kira bisa jawab? Dani, coba. Ayo, Fikri Dani, halo? Iya Pak, halo Pak. Ada nggak sih undang-undang yang apa namanya tata urutannya itu sesuai dengan kronologisnya, sesuai dengan waktunya itu loh. Oh awalnya kayak gini, terus kalau ada masalah kayak gini, pelaksanaannya kayak gini, ada nggak? Yang Desember tahun kemarin itu loh. Oh iya pas rame-rame itu Pak. Apa? RUU. Enggak. Ayo yang Oh, Pak. sesuai dengan urutan waktunya. Saya belum tahu Pak, lupa saya Pak. Desember tahun kemarin, pas lagi apa? Gini loh. Oh Yang nyoblos ini. Pak, iya. Nah, nyoblos. Undang-undang pemilu. Pemilu. Ya, dalam Ya, Pak. hal ini kalau kamu lihat ya, sistem yang apa namanya kronologikal ini banyak digunakan di peraturan perundang-undangan yang sifatnya apa ya, terkait penanganan suatu event tertentu. Dalam hal ini misalnya undang-undang tentang karantina, ya, mulai dari sosialisasinya, pelaksanaan karantinanya, terus kemudian kalau ada permasalahan, terus bagaimana mengakhirinya. Nah, terus kalau misalnya pemilu ya, pemilu dalam hal ini, kalau misalnya kita bicara mengenai pemilu, itu bagaimana waktu sosialisasinya, waktu kampanye, terus kemudian waktu pelaksanaan pemilunya, terus setelah itu bagaimana penghitungannya, bagaimana pengumumannya, bagaimana kalau ada sengketa, terus bagaimana kalau misalnya kita lakukan pemilihan ulang lagi.
terus bagaimana dan bagaimana. Jadi sesuai dengan urutannya. Itu chronological. Nah, ini berhubungan erat dengan tugas yang akan saya berikan pada teman-teman mahasiswa sekalian di pertemuan hari ini untuk minggu depan. Jadi ini ya, tolong diinfokan juga ke teman-teman mahasiswa yang tidak hadir hari ini. Nah, ini berhubungan erat dengan tugas yang akan saya berikan kepada teman-teman mahasiswa di pertemuan hari ini untuk minggu depan kalian buat. Jadi minggu depan pas hari H, hari Senin ya berarti, minggu depan hari Senin jam 18.30 itu gilirannya kalian. Kalau jam 18.30 saya yang nyiapin, besok minggu depan 18.30 kalian yang giliran menyiapkan. Apa sih? Nah, simpel aja. Di sini ada berapa mahasiswa? Halo? Kurang lebih 14, Pak. 14 ya. Oke. Kita buat simpel aja dan sederhana. Jadi 14 mahasiswa yang NPM nggak usah lah. Sembarang aja lah. Oke, silahkan nanti setelah ini kalian komen di grup mau milih yang telescoping, mau pilih yang chronological atau yang tematik. Ya. Coba kalian sekarang gini ya. Umpamanya kalian ada di posisi legal drafter. Silahkan kalian cari undang-undang apa yang menurut kalian sesuai dengan konsepnya tadi. Misalnya, oh Pak, telescoping Pak, menurut saya undang-undang ini. Kenapa? Kalian jelaskan urutannya seperti ini Pak. Tek. Menurut saya dia termasuk telescoping karena apa? Seperti itu. Simpel kan? Bagaimana, Kolib? Iya, Pak. Mudeng Itu ya? berarti mudeng sih. Itu berarti milih salah satu atau Milih kan ada salah 3. satu. Salah satu oke, aja. oke. Misalnya, Kolib, aku mau ini Pak, tematik. Silakan pilih tematik. Hari ini kamu tinggal chat, Pak, saya milih tematik. Oke, dah, saya lock. Terus nanti minggu depan kamu tinggal upload di grup WA tulisan tangan. Oke ya, tulisan tangan yang isinya gini. Menurut saya undang-undang apa misalnya ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menggunakan sistem tematik dalam penyusunan pasal-pasalnya. Karena sebagaimana kalau saya lihat tata urutan babnya adalah sebagai berikut. Kamu tulisin bab-babnya apa aja. Bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3 tentang apa. Terus setelah itu kamu ini kamu jelaskan kenapa kamu memilih itu sebagai sistem peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam jenis itu. Bisa ya, Kolib? Siapa? Tulis tangan. Oke. Waktunya cukup panjang, seminggu, minggu depan jadi giliran saya yang nunggu postingan dari kalian ya. Siap semua ya? Siap, Pak. Oke. Dan sekali lagi, jangan di-upload pada waktu bukan perkuliahan. Misalnya, wah saya udah jadi Pak hari Senin. Nah, saya udah jadi hari Minggu. Saya upload Minggu ya Pak. Nggak usah. Biar adil. Semuanya ngupload bareng di jam 6:30 malam. Siap ya? Ya, Pak. Tulis tangan, Siap. jangan lupa berikan nama dan NPM kalian di kertas tadi. Dan nggak usah banyak-banyak lah. Nggak usah, 1 halaman cukup kok. Saya rasa 1 halaman cukup. Kalian bisa nulis di kertas folio. Saya harapkan folio aja, biar rapi. Jangan di kertas sobean gitu ya. Di kertas folio, biar rapi. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait ini perkuliahan hari ini? Mohon maaf Pak, tadi itu kelompok apa individu Pak? Individu. Oh siap. Ya. Setelah ini silahkan kalian posting di grup WA mau pilih opsi yang mana, mau telescoping, mau tematik atau mau yang chronological. Terus silahkan kalian cari undang-undang apapun itu, jelaskan. Ya, bisa Ahmad Koironi? Insya Allah bisa Pak. Alhamdulillah. Oke. Karena baterainya udah kedip-kedip nih merah. Terpaksa saya akhiri perkuliahan sampai di sini. Saya sebelumnya untuk mengakhiri, saya minta untuk semua kamera dihidupkan, karena akan saya screenshot.
Bu Muji sama Ali. Ali, lama nggak kelihatan kamu, Ali. Gimana kabarnya, Ali? Oke ya. Sudah semua, saya screenshot. 1, 2, 3. Ya, sudah. Hari ini yang masuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Saya ucapkan terima kasih telah menghadiri program pada hari ini. Untuk bagi yang tidak bisa hadir, yang bingung untuk tugasnya, ini video perkuliahan akan saya share setelah lampu hidup tentunya ya. Wah, Denuva kamu di kereta ya? Oke, video perkuliahan akan saya share setelah lampunya ini hidup. Semoga bisa secepatnya untuk bisa kalian pelajari bagi yang nggak masuk terutamanya pada hari ini. Terus akhir kata saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan teknis ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.